Louis Theroux, Duke and Jones, jiggle jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6 feet 2 in a compact, no slack. Luckily the seats go back, got a knack to relax in your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, berbahasa Indonesia itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena masih banyaknya kesalahan pemilihan kata dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kesalahan pemilihan kata dan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana materi-materi tersebut berupa diksi, penulisan kata, penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lani Suryani Siregar, NIM 0308212027. Di sini saya akan membacakan materi tentang diksi. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Adapun pengertian diksi menurut para ahli, yang pertama, Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, pengertian diksi terbagi menjadi dua, yakni pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik dan sesuai situasi. Yang kedua, Susilo Mansurudin. Susilo Mansurudin berpendapat bahwa pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian atau pemilihan diksi yang tepat, benar, dan cermat bisa membantu memberi nilai pada suatu kata. Yang ketiga, Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, pengertian diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan suatu nuansa-nuansa makna secara tepat dengan gagasan yang disampaikan. Dan yang terakhir, Enre. Enre berpendapat pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan perawatan yang ini disampaikan dalam suatu pola kalimat tertentu. Adapun fungsi diksi, secara umum diksi juga berfungsi memperindah suatu kalimat seperti diksi dalam suatu cerita, diksi yang baik untuk penyampaian cerita yang runtun, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, serta lainnya. Berikut beberapa fungsi pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra. Yang pertama, membantu pembaca memahami pesan karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, bentuk ekspresi. Dan yang keempat itu hiburan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Nasution dengan NIM 0308212028. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang diksi, di mana pada bagian jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi terbagi menjadi dua jenis, yakni diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan maknanya masih terbagi menjadi dua macam, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Jenis diksi berdasarkan makna denotatif adalah diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan-hewan lainnya. Selanjutnya, jenis diksi berdasarkan makna konotatif adalah diksi kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Maksudnya, gugur memiliki makna meninggal dunia. Contoh yang kedua yaitu Tasya adalah anak emas di kelas karena perilakunya yang sangat rajin. Maksudnya, anak emas memiliki makna anak yang paling disayangi. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal.
Jenis diksi berdasarkan leksikal juga terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat diksi. Diksi biasanya digunakan sebagai cara untuk menentukan suatu tuturan bahasa. Syarat utama penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang mirip, kemudian akan dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan sebuah pesan, ekspresi, atau makna lainnya. Adapun menurut Goris Graf, beberapa syarat dalam memilih diksi antara lain: 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat. Penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat juga termasuk syarat pemilihan diksi yang harus dipahami oleh penulis. Kata konotatif adalah diksi yang memiliki makna tidak murni dan perasaan yang sifatnya pribadi, sedangkan kata denotatif adalah diksi yang memiliki makna objektif tanpa membawa perasaan tertentu dan murni. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau memiliki makna sama yang tepat. Syarat pemilihan diksi yang kedua adalah penggunaan kata sinonim yang tepat dalam sebuah kalimat atau tulis. Sinonim adalah dua kata yang memiliki kesamaan makna. Biasanya penggunaan salah satu katanya terdengar lebih halus dan lainnya terdengar lebih kasar. Yang ketiga, kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama. Penulis juga harus bisa membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama dalam satu kalimat atau tulisan, karena kata-kata yang ejaannya sama ini bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada penggunaannya dalam sebuah kalimat. Baiklah teman-teman, cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 0308211010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata berasal dari dua kata, yakni penulisan dan kata. Penulisan menurut KBBI adalah sebuah proses, cara, perbuatan menulis atau menuliskan, baik itu di atas alas seperti kertas, kulit, dan lain-lain, ataupun lewat media elektronik. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Jadi, penulisan kata dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan seseorang dalam perbuatan menulis yang di dalamnya terdapat unsur bahasa, sehingga menjadi wujud kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, pedoman penulisan kata. Dalam pedoman penulisan kata yang terdapat pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia berjumlah 9. 9 pedoman kata tersebut memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Supaya tulisan yang dihasilkan mudah dimengerti dan enak untuk dibaca, berikut pedoman penulisan kata yang termasuk dalam PUBI. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan kata baru yang lebih besar. Kata tersebut belum mendapat imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, konfiks, dan imbuhan gabungan. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, jarak sekolah sangat jauh, pria itu tampan sekali. Yang B, kata berimbuhan. Kata imbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan, sisipan, akhiran, konfiks, dan imbuhan gabungan.
imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, gemetar, lukisan, dipermainkan, dan lain-lain. Bentuk tarikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adikuasa, semifinal, anproprovinsi, dan lain-lain. Yang C, kata ulang. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan, baik seluruhnya ataupun sebagian. Penulisan kata ulang menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, meja-meja, kuku-kuku, buah-buahan. Baiklah teman-teman, cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Raminta, NIM 0308211008. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan ejaan. Ejaan merupakan ilmu yang mempelajari keseluruhan peraturan yang sudah menjadi kesepakatan anggota masyarakat tentang bagaimana melambangkan bunyi dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang termasuk pemisahan dan penggabungan dilengkapi dengan tanda baca, serta bagaimana pengucapan lambang-lambang bunyi tersebut. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan yang berlaku sejak tahun 1975. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Swayandi. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 sampai saat ini adalah ejaan yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan singkatan EYD. Dalam ejaan yang disempurnakan dibahas mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan angka, dan lambang bilangan, penulisan singkatan, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Menurut Putrayasa, secara teknis yang dimaksud dengan ejaan yaitu penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Beberapa masalah berkaitan dengan penggunaan ejaan dalam menulis karangan pada mahasiswa-mahasiswi yang diteliti antara lain sebagai berikut, yaitu penulisan huruf. Menurut Putrayasa, dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf meliputi dua masalah, yaitu penulisan huruf besar atau huruf kapital dan penulisan huruf miring. Adapun kaidah penulisan huruf kapital ialah sebagai berikut. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat yang berupa petikan langsung. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata gantinya. E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar. F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. H. Huruf kapital dipakai sebagai nama khas geografi. I. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. J. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. K. Huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar dan sapaan kecuali gelar dokter. L. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti sapaan. M. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda. Sampaikan terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yelvira Meniza Nasution dengan NIM 0308211006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan tanda baca. Salah satu hal yang sering diabaikan orang dalam menulis adalah penggunaan tanda baca. Padahal tanda baca sangat membantu seseorang dalam memahami isi bacaan. Dengan adanya tanda baca akan membantu pembaca dalam memahami sebuah tulisan dengan tepat. Tanda baca tidak dapat dipisahkan dari tulisan. Setiap kali menulis pasti menggunakan tanda baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Kemendiknas,
Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda baca merupakan tanda-tanda yang digunakan dalam tulisan seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan lain-lain. Tanda baca digunakan untuk memahami bagian-bagian dari kalimat sehingga akan mempermudah pemahaman pembaca. Beberapa tanda baca yang digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kaidah penulisan tanda baca berdasarkan ejaan yang disempurnakan adalah 1. Penggunaan tanda titik. A. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, WR Supratman. B. Tanda titik dipakai singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, dokter titik, yang maksud singkatannya adalah dokter. C. Tanda titik pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, paman pergi ke Surabaya nanti siang, titik. D. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, 1.45.50, pukul 1:45:50. Yang kedua yaitu penggunaan tanda koma. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli buku, pena, dan pensil. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Contoh, Pak Agus bukan ayah saya, melainkan ayah Joni. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata ibu, dalam tanda petik, adik senang sekali. Yang D. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan di antara rupiah dan sen dalam bilangan. Contoh, 12,50 kg. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda hubung. A. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak tanda hubung anak, yaitu anak-anak. B. Tanda hubung menyambung huruf atau kata yang dieja satu persatu dan bagian-bagian tanggal. Contoh, S tanda hubung E, tanda hubung K, tanda hubung O, tanda hubung L, tanda hubung A, tanda hubung H, yang berarti sekolah. C. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Contoh, bertanda hubung evolusi dengan bertanda hubung revolusi, yaitu berevolusi dengan berevolusi. D. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, di tanda hubung ekspor, yang berarti diekspor. Yang keempat yaitu penggunaan tanda tanya. A. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan kamu berangkat? Diakhiri dengan tanda tanya. Yang B. Tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Arif dilahirkan tahun 1996, tanda tanya. Yang kelima yaitu penggunaan tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh, bersihkan lantai rumah itu sekarang juga, diakhiri dengan tanda seru. Yang keenam yaitu penggunaan tanda kurung. A. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, dia sekolah di SMA, dalam tanda kurung, sekolah menengah atas. B. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan.
Angka atau huruf dapat juga diikuti oleh kurung tutup saja. Contoh, pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang harus dipukul oleh unsur 1 dalam tanda kurung pemerintah, A dalam tanda kurung pemerintah, 2 dalam tanda kurung masyarakat, B dalam tanda kurung masyarakat. Yang ketujuh yaitu tanda garis miring. A. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Contoh, nomor titik 71 tanda garis miring SK garis miring 1988. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kode kata dan atau per atau nomor alamat. Contoh, harganya Rp 200 per lembar, mahasiswa per mahasiswi. Dan yang terakhir yaitu tanda petik ganda. Tanda petik ganda dipakai untuk mengapit petikan langsung berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kedua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas garis. Contoh, tanda petik sudah berangkat, tanda petik, tanya Bella. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble. You know, right.